Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Ainun Wahyuni dari kelas A, Prodi Bimbingan dan Konseling. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai hakikat pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Langsung saja, dari gambar yang kita lihat, terlihat seorang anak bayi yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan hingga menjadi seorang pria dewasa. Selanjutnya, pokok pembahasan pada materi ini yaitu 1. Pertumbuhan, 2. Perkembangan, 3. Perbedaan pertumbuhan dan perkembangan, ciri-ciri perkembangan, prinsip-prinsip pertumbuhan dan perkembangan. Apa sih yang dimaksud dengan pertumbuhan? Pertumbuhan atau growth cenderung bersifat kuantitatif dan berkaitan dengan aspek fisik, contohnya yaitu berat badan, tinggi badan, volume. Lalu, bagaimana dengan perkembangan? Perkembangan merupakan pola gerakan atau perubahan yang secara dinamis dimulai dari pembuahan atau konsepsi dan terus berlanjut sepanjang siklus kehidupan manusia yang terjadi akibat dari kematangan dan pengalaman. Pollock 1991 dan Rice 2002. Ada 3 hal pokok yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Yang pertama, perkembangan itu sendiri. Perkembangan merupakan perubahan sistematik tentang fungsi-fungsi fisik dan psikis. Yang kedua, perubahan fisik. Hasil dari konsepsi ovum plus sperma menghasilkan interaksi proses biologis dan genetika dengan lingkungan. Yang terakhir yaitu perubahan psikis, keseluruhan karakteristik psikologis individu atau perkembangan kognitif, emosi, sosial, dan moral. Lalu, apa-apa sih perbedaan pertumbuhan dan perkembangan itu sendiri? Ada 5 perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, pada pertumbuhan merujuk pada perubahan khususnya aspek fisik, sedangkan pada perkembangan berkaitan dengan organisme sebagai keseluruhan. Yang kedua, pada pertumbuhan merujuk kepada perubahan dalam ukuran yang menghasilkan pertumbuhan sel atau peningkatan hubungan antar sel. Sedangkan pada perkembangan merujuk pada kematangan struktur dan fungsi. Yang ketiga, pertumbuhan merujuk kepada perubahan kuantitatif, sedangkan pada perkembangan merujuk pada perubahan kualitatif dan kualitatif. Selanjutnya yang keempat, pertumbuhan tidak berlangsung seumur hidup, sedangkan perkembangan merupakan proses yang berkelanjutan. Dan yang terakhir, pada pertumbuhan mungkin membawa atau tidak membawa perkembangan, sedangkan pada perkembangan mungkin terjadi tanpa pertumbuhan. Costa 1998 mengemukakan bahwa 1. Panjang bayi menjadi hampir 2 kali pada usia 4 tahun, sedangkan anak laki-laki dan perempuan pada usia 10 tahun hampir sama tingginya. Selanjutnya, pada usia 10-12 tahun, anak perempuan tumbuh dengan pesat, sedangkan pada anak laki-laki itu terjadi pada umur 12-14 tahun. Lanjut, tinggi badan berlangsung sampai sekitar 15-16 tahun pada anak perempuan, dan pada anak laki-laki pada umur 17-18 tahun. Pertumbuhan berlangsung tidak dalam kecepatan yang menetap. Lalu, bagaimanakah dengan perkembangan organ tubuh? Organ-organ tubuh mencapai kematangan pada waktu dan kecepatan yang berbeda. Pengertian perkembangan peserta didik. Menurut Santro dan Yusen 1992, perkembangan adalah pola gerakan atau perubahan yang dimulai pada saat terjadi pembuahan dan berlangsung terus selama siklus kehidupan. Sedangkan menurut Yusuf 2013, mengartikan perkembangan sebagai suatu proses perubahan dalam diri individu atau organisme, baik fisik jasmaninya maupun fisikis rohaninya, menuju tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistematis maupun progresif dan berkesinambungan. Ciri-ciri perkembangan. Ada 4 ciri-ciri perkembangan. Yang pertama, seumur hidup atau lifelong. Tidak ada periode usia yang mendominasi perkembangan. Yang kedua, multidimensional, terdiri atas biologis, kognitif, sosial.
Bahkan dalam satu dimensi terdapat banyak komponen, misalnya intelijensi abstrak, intelijensi nonverbal, intelijensi sosial, dan sebagainya. Yang ketiga, multidireksional. Beberapa komponen dari suatu dimensi dapat meningkat dalam pertumbuhan, sementara komponen lain menurun. Misalnya, orang dewasa tua dapat semakin arif, tapi kecepatan memproses informasi lebih buruk. Yang terakhir yaitu lentur atau plastis, bergantung pada kondisi kehidupan individu. Ranah kajian perkembangan peserta didik, yaitu ranah fisik, ranah intelektual yang meliputi kognitif dan bahasa, ranah emosi, dan yang terakhir yaitu ranah sosial yang di dalamnya termasuk perkembangan moral. Terakhir, prinsip-prinsip perkembangan menurut Furlock. 1. Yaitu dasar-dasar permulaan adalah sikap kritis. 2. Peran kematangan dan belajar. 3. Mengikuti pola tertentu yang dapat diramalkan. 4. Semua individu berbeda. 5. Setiap perkembangan mempunyai perilaku karakteristik. 6. Setiap tahap perkembangan mempunyai resiko perkembangan dibantu rangsangan. 8. Perkembangan dipengaruhi perubahan budaya, dan yang terakhir harapan sosial pada setiap tahap perkembangan. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.